Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiani, CGP Angkatan 8 dari SDN 02 Werdi, Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semua ini berkat bimbingan dari beliau Bapak Fasilitator Bapak Ahmad Irfan Barokah dan Ibu Pengajar Praktek S. Farida Pujianti. Budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan apabila seorang guru memahami konsep-konsep inti dari disiplin ilmu, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Makna dari disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan disiplin positif adalah merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang Materi yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Tiga adalah posisi kontrol pada guru. Ada 5 posisi kontrol pada guru, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang ditetapkan. Ini adalah dokumentasi hasil keyakinan kelas yang kita buat dengan murid secara bersama-sama. 4 adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Keterkaitan modul ini dengan modul sebelumnya sesuai dengan tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan hidupnya melalui keberpihaknya pada siswa dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat diwujudkan dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dapat membentuk watak atau karakter anak, sehingga dibutuhkan akan pemahaman nilai dan peran guru penggerak untuk mendukung atau untuk memotivasi kolaborasi warga sekolah untuk mendukung tujuan budaya positif. Adanya prakasa perubahan yang sejalan dengan visi guru penggerak akan semakin memudahkan terbentuknya budaya positif di sekolah. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yang saya refleksi? Yang menarik adalah ternyata tindakan yang selama ini saya lakukan di sekolah tanpa saya sadari, saya sering melakukan teori kontrol ke arah hukuman atau pemantau. Dengan mempelajari modul ini, pemikiran saya menjadi terbuka bahwa pemberian hukuman atau penghargaan kepada siswa tidak efektif dan berdampak sementara, dan seorang guru yang ideal adalah menggunakan kontrol manajer. Posisi kontrol penghukum dan penghargaan yang dahulu sering saya lakukan ternyata tidak efektif, bahkan memberikan efek yang kurang baik pada perkembangan psikis anak. Maka saya harus merubah dan memposisikan diri sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dialami siswa. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Pengalaman saya adalah saya menerapkan teori kontrol sebagai hukuman, kemudian saya menerapkan segitiga restitusi, melakukan keyakinan kelas atau menerapkan keyakinan kelas, dan melakukan atau menerapkan penerapan teori kontrol sebagai manajer. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersalah bahwa pemberian hukuman ataupun penghargaan berdampak negatif pada perkembangan karakter anak. Kemudian akhirnya saya termotivasi diri, memperbaiki diri untuk menciptakan budaya positif melalui penerapan kontrol manajer dengan pendekatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah bersama siswa. Hal baik di sekolah sudah terdapat peraturan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sehingga dapat dialih bahasakan menjadi sebuah keyakinan sekolah yang disepakati bersama demi terbentuknya budaya positif. Kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki apa saja? Posisi kontrol yang sebelumnya sebagai penghukum diubah menjadi manajer yang akan berdampak pada peningkatan motivasi intrinsik bagi siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya lebih senang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum sebelum mempelajari modul ini bagi siswa yang membuat suatu kesalahan. Saya merasa diliputi perasaan bersalah setelah memahami modul ini. Saya menyadari bahwa hukuman dapat memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan murid. Kemudian kini saya mulai menerapkan posisi kontrol yang ideal bagi tumbuh kembang murid, yaitu sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Saya merasa lebih sabar dan tenang serta menyadari pentingnya kolaborasi antar warga sekolah untuk membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dan visi guru penggerak berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam segitiga restitusi, tanpa saya sadari ternyata apa yang pernah saya lakukan merupakan penerapan dari segitiga restitusi. Namun dalam penerapannya, belum saya lakukan secara sistematis sesuai dengan 3 tahapan yang ada. Saya lebih cenderung menerapkan satu langkah, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa semua manusia pernah melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Hal penting lain yang perlu diperhatikan bahwa perlu dukungan dari orang tua dalam melakukan suatu kolaborasi untuk menemukan budaya positif di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga atau rumah, sehingga siswa tidak berpandangan bahwa budaya positif hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi melainkan di rumah juga, agar hal ini menjadi suatu kebiasaan yang membentuk watak karakter anak dalam berperilaku yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dimanapun mereka berada. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.